gue yakin cepat atau lambat Arsenal dan Manchester United bakal jadi rival lagi di perebutan juara EPL. Tapi yang gue nggak yakin, Dexley Niza baliknya kapan ya? Dia kemana sih? Hilang, dihilangkan. Nino. Setelah salah ngomong itu ya? Iya. Aduh, Dexley Niza, kita tunggu kedatangan lo. Welcome to Box Football Show. It's not only podcast karena sekarang visualnya juga bukan cuma sekali seminggu tapi juga ada musim baru yang bakal kita samperin nih. Jadi setnya baru juga, ya kan? Dan platformnya juga semakin meluas. Betul. Bareng sama Jerry Arvino masih ada Rosi Vinsa. Halo. Ini yang berenang kayak The Strokes. Ini masih hangover. Julian Casablancas. Tapi ini Nick Valencia sih lo mirip kali. Oh iya, jelas. Ya kalau gondrong gitu ya, main Riviera, gitar. Ya kan? Riviera. Nah ini Rossi dan ada satu bapak yang lagi sibuk banget nih sama FIFA Women's World Cup. Betul. Alhamdulillah. Yang sempat salah nge-tweet. Siapa tuh? Bukan salah nge-tweet, lebih kayak gue lupa aja ada rights ya. Gue main foto-foto rekam aja Alex Morgan penaltinya. Tio Tomo apa kabar? Baik Jer. Lagi padat banget ya? Alhamdulillah. Oke, ini habis nonton konser, ada yang padat lagi kerja. Ini dia bukan FIFA Plus ya, FIFA Plus ya biasa. Kalau Tio ya. Bener. Enggak boleh ketawa. Oke, tapi ada satu yang kurang nih, yang biasa jadi line up kita juga. Ini kayak masih dampak yang lalu ya? Iya, episode 100 kemarin cukup berdampak sama dia. Ntar gue gak tahu ini dia Padahal bakal datang kapan nih, gak tahu. Bener, padahal udah disensor udah tetap gak bisa. Coba. Nah, ini dia nih. Cecunguk kayak datang. Ini dia nih. Coba jelaskan kenapa Anda telat. Dex lu gak marah-marah kan Dex? Gak kenapa kan Dex? Iya kan? Gak kenapa Dex? Kalau pucat gitu sih? Ngurus BAP gua. Buang air besar. Gak berubah anjingnya. Udah musim baru masih aja. Udah set baru. Aman tapi. Oh masuk langsung bajunya Kanjuruhan. Ya, kita jangan lupa tragedi Kanjuruhan. Liga 1 udah dimulai. Mau ada Piala Dunia U17, bener kan? Iya alhamdulillah. Inilah saat yang tepat untuk menyuarakan kembali Kanjuruhan lewat chant bisa, lewat banner bisa. Ayo supporter terus suarakan usut tuntas Kanjuruhan. Langsung gitu masuk. Yeah. Nyari masa. Pokoknya format baru nggak lupa sama apa yang perlu disuarakan. Yes, itu kita bakal lebih vokal juga ya untuk ngasih tahu. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Kalau terjadi di dunia lagi ada FIFA Women's World Cup. Dan yang bikin timeline rame itu adalah friendly match. Friendly ya? Sebenarnya friendly ya? Atau Ten Hag bukan friendly. Ten Hag gak peduli. Ini serius ya? Ya dan juga pastinya karena main di Amerika hype-nya tinggi banget. 82.262 penonton. Highest attendance juga untuk New Jersey. Karena mereka juga lagi mau bidding buat tuan rumah World Cup. Jersinya baru juga lagi ya? Jersinya baru juga. Jersey baru juga. New Jersey, New York itu bareng sama Los Angeles, Dallas sama Miami untuk jadi tuan rumahnya gitu. Di pramusim ya. Oke, dan kemarin kan Ten Hag kita lihat mainnya sebenarnya Arteta juga mereka ngasih strong line up. Licha Martinez juga sama ini ya sama Odegaard juga kemarin sama si Maguire ya kalau salah. Sama Licha Gabriel Jesus juga sempat kesel gitu dan ini nunjukin bahwa mereka serius. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal preseason, mengutip katanya Yaya Toure, dia tuh nggak suka sama preseason karena ya ngapain sih? Tapi sebenarnya butuh banget kita nih untuk ada preseason. Jadi kalau preseason itu ada penelitiannya katanya pemain justru rentan cedera pas preseason karena fisiknya kan lagi habis liburan. Ya, Amad Diallo gendut gitu, terus ya kan? juga Amad Diallo kenapa? Tapi cedera. Oh, kirain lo bingung dia tahu lo. Tapi kalau menurut gue Yaya Toure itu agak-agak boomer ya. Kenapa? Sama kayak joke boomer juga nih barusan. Iya masa preseason gak penting, padahal kan penting. Iya. Penting dan preseason. Ini, tapi yang menarik sih sebenarnya komentarnya Mourinho, dia pernah ngomong di tahun 2015-16 gitu ya kalau nggak salah. Dia bilang preseason is fake. If you're too good, it's fake. If you're very bad, it's fake. Jadi kalau lu bagus tapi fake nggak juga. Kalau lu buruk bagus itu fake juga gitu. Yeah. Nah karena pertanyaan orang kan biasanya preseason penting apa enggak? Tapi kan ada banyak fakta yang bikin ini penting ya karena match fitness, terus ngelatih taktik, pemain baru segala macam. Nah pertanyaan gua, hasil preseason penting nggak? Nggak penting sih. Hasilnya bukannya preseason. Ya, kalau hasilnya penting hasilnya nggak penting. Hasilnya bagi fans kayak misalkan fans MU pasti penting lah. Misalnya lu ketawa-tawa, lu happy. Tapi lihat apakah United dari zaman Louis van Gaal juara apa yang di Amerika dulu tuh?
International Champions Cup di Amerika ujung-ujungnya apa? Sampah-sampah juga sampai sekarang kan. Terus kemarin juara dapat trofi di Bangkok yang tahun lalu yang trofi ditinggalin di Stadion Raja Manggala. Juara nggak? Ya cuma juara Carling Cup doang kan. Tapi ya bagi fans mungkin ini kesempatan buat mereka menyaksikan pahlawannya di kota masing-masing lah ya, kecuali Indonesia di band nama MU kayak seumur hidup deh gara-gara kejadian waktu itu deh. Iya. Jadi maksud gue buat fans pasti menyenangkan lah buat mereka, apalagi kalau lihat di sosmed tiba-tiba rame lagi kan. Orang Arsenal misalnya kayak Arsenal pakai tim kedua ya, padahal kan sarkas ada Declan Rice, ada Havertz, semuanya ada. Tapi maksud gue kan emang banternya datang lagi. Banternya udah kejadian, tapi walaupun ya Ten Hag bilang bahwa ini nggak ada di kamus gue tuh friendly tuh nggak ada gitu. Tapi ya emang kalau Arsenal United sih emang udah pasti ngegas dari dulu sih, udah nggak mungkin nggak ngegas kan. Iya dan mencari duit pastinya timnya. Dan ini soal result ini Ros ya. Kan tadi bener nggak ngaruh juga sama seasonnya gitu kan. Terutama soal hasil gitu. Kalau kita lihat juga pas eranya Van Gaal 5 dari 6 atau 6 dari 7 menang, tapi pertandingan pertama kalah sama Swansea MU. Dan juga di tahun 93 kalau kita flashback, itu di tahun 92-93 mereka habis juara, terus habis itu beli Roy Keane juga sempat mahal gitu ya. Tapi ya ternyata mereka habis itu kalah di pre-season, tapi ternyata double winner di musim berikutnya. 93-94 ya. Maksud gue kalau misalkan lu pre-season itu hasil yang paling lu dapat ya cuma banter sama seneng lihat tim lu menang gitu. Udah itu doang. Lo gak dapet 3 poin, lo gak dapet trofi. Kalaupun dapet trofi juga ya udah ditinggal aja di ruang ganti gitu kan. Gak penting gitu loh maksud gue. Tapi kalau ngomongin pre-season itu penting apa enggak? Kalau menurut gue sih penting gitu. Karena gue menempatkan diri gitu ya di sepatunya seorang pelatih gitu ya, sudut pandang seorang pelatih. Ketika gue punya pemain baru, terus kemudian pemain baru datang dari liburan gitu segala macam, itu waktu yang tepat buat ngedrill sebenarnya gitu. Gue pengen lihat pemain baru gue nih cocok gak sama skema yang mau gue terapin. Terus si pemain yang baru pulang dari latihan ini udah cukup fitnessnya atau belum? Kalau belum, oh ya udah masih berarti harus di-drill lebih jauh lagi gitu dong. Iya memang kayak tadi Dex bilang ada risiko cedera gitu, tapi bukan berarti ya udahlah nggak usah ada pre-season sekalian. Lo kalau mau ngetes mau kemana lagi gitu loh. Ya itu tempatnya buat ngeliat oh ini benar, oh ini salah gitu. Itu tempatnya di pre-season. Kalau misalnya ini kali ya, maksudnya bukan pre-season. Kalau mungkin lebih yang mungkin Mourinho waktu protes adalah bukan pre-season tapi tour ke negara-negara karena buang-buang waktu, karena lu ada acara marketing dan lain-lain siap tim kan, sama kayak Indonesia deh. Waktu timnas Belanda datang, buset rentetan acara banyak banget kan. Makanya kemarin Argentina datang langsung di-cut, lu nggak boleh ada apa-apa lagi, cuma main selesai pulang gitu kan. Jadi maksud gue mungkin turnya ya yang dibilang kurang penting karena banyak kegiatan di luar sepak bola. Apalagi kalau pelatih kan fokus lu jauh-jauh ke Amerika nih, beda benua, jam perbedaan jamnya juga sangat jauh sama Inggris. Terus juga jet lag dan jadi kayak ya menurut gue ya turnya itu mungkin yang bisa diprotes kali ya. Mending tur apa Piala Presiden tapi ya. Ya. Tapi Jer, menang atas Arsenal tetap penting. Iya enggak, karena di musim itu juga gitu kan. Yang menang Arsenal, tapi MU yang berjaya. Sama skornya yang 93-2-0. Jadi gue rasa ini akan kebalikan. Ini Arsenal double winner. Enggak dong. Catat. Bentar. Gue inget Community Shield 98-99 itu nyesek banget gue. Kalah 3-0. Ya kan Community Shield gak penting dong. Arsenal kalah 3-0. Yang treble siapa? Iya. Tapi kalau kita ngomong 93 tadi, kan gue bilang di 92-93 mereka kan lo kasih contoh. Iya benar. Terus mereka beli Roy Keane mahal waktu itu. Arsenal beli Declan Rice. Ya kan mahal. Terus habis itu mereka kalah dari Arsenal menang 2-0 dari MU. Ini sama nih skornya. Habis itu MU kalah sama Kaizer Chiefs, kalah sama Benfica sama Celtic. Nah ini jadi tapi akhirnya double winner. Nah gue rasa ini kayak kebalik. Berarti MU ntar double winner gitu ya? Enggak, kebalik. Kan yang menang MU Arsenal di pre-season. Bagi-bagi deh. Arsenal juara Carling, United juara Liga gitu. City juara FA gitu bagi-bagi. Enggak, tapi in terms of result Dex ya. Kan sebenarnya ini tuh ya kalau pre-season kalau misal lo menang, apalagi lawan rival gitu. Kalau kalah ada ini cuma pramusim. Kan itu yang terjadi kan. Pre-season itu ternyata ada studinya paling penting itu buat supporter. Karena mereka jadi aktif lagi, terutama kalau pada datang ke negara mereka kayak ke Amerika Serikat gitu. Yang kedua buat agen supaya pemainnya bisa dijual atau bisa menetapkan diri, jadi jangan dijual gitu. Jadi dua itu ternyata. Buat pemain cadangan mungkin. Buat pemain cadangan juga. Misalnya kemarin ternyata bisa build up Tom Hiddleston gitu. Emang jago dia sebenarnya akademi itu. Main akademi ya. Dia di Burnley kan? Iya di Burnley, Aston Villa. Iya. Tapi kalau dari yang tim yang menang dulu deh ya, dari Man United, yuk.
apa yang ini ya sisi cerah, bright side harapan itu muncul. Gue ketika sebagai melihat fans permainan United udah gak percaya lagi sama preseason dan kawan-kawan sampai ntar bulan Februari kita lihat kelakuannya kayak gimana ya. Musim lalu kan awal musim lo dibantai terus sampai kita ada momen dimana gue yakin banget tuh fans MU di bulan Februari kita bisa juara liga, ler lah. Apaan udah habis itu kalah dibantai 7-0, habis itu setelah lawan Barcelona tuh kayak penurunannya kayak ya cedera back semuanya. Jadi maksudnya sebagai fans gue happy 2-0 gak bisa dipungkiri lah. Johnny Evans kembali. Johnny Evans kembali loh, jago loh. Dia itu build up paling bagus loh dia. Tapi gue sedikit beda sama Tio. Kan kemarin gue di Twitter udah memancing perkara kan gue sebenarnya sampai disamber sama Mutia sama Rana sama Aldi juga. Jadi gue bilang kan kalau misalkan Arsenal musim kemarin jadi penantang, ya udah musim ini udah nggak ada urusan tuh under expectation segala macam, juara mau tau nggak gitu. Nah, gue juga harus adil. Man United menurut gue seenggaknya top 3 udah bukan top 4 lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia bagus sampai Februari, gue bilang juara. Oke, lu menempatkan MU di bawah Arsenal berarti? Kan top 3. Iya, kalau Arsenal kan urutan 5, Jer. Enggak ya, makanya gue nanya. Udah satu Chelsea gitu. Gue nanya, lu kan bilang Arsenal itu harusnya juara nih sama City ya udah. Iya. MU top 3 berarti MU akan di bawah Arsenal menurut lo? Nah, belum tentu. Tapi kan kalau Februari misalkan jago, ya kalau misalnya nyelip bisa jadi di juara dong. Enggak. Februari kayak Arsenal dulu dong gue. Benar. Jangan bangga dulu sampai Februari. Bentar dulu. Gue serius. Gimana? Maksud gue dengan beli Onana udah. Oke. Mason Mount udah. Itu kan maksud gue sebuah pembelian yang transformatif sebetulnya. Penyerang belum. Harry Kane. Belum. Si itu yang Atalanta sih Højlund. Nah, ngomongnya. Tapi kan itu 2 pembelian transformatif dong. Seenggaknya Ten Hag udah dapat nih pemain yang lo mau. Yang satu bisa buat transition si Mason Mount. Itu kelihatan di preseason juga. Yang satu bisa buat build up dari belakang. Dan gak cuma build up. Kalau lo lihat di UCL bahkan dia bisa nge-bypass lini belakang sama lini tengah buat nyampe ke depan. Kalau lo punya striker yang bisa main direct, bisa nahan bola, yang mana itu Højlund bisa kayak begitu. Ya udah itu transformatif dan menurut gue kalau misalkan sampai Februari yang kayak dibilang Tio gitu di atas, gue berani bilang harusnya lu berani ngejar juara. Februari gitu. beneran deh. Februari awal gitu. Agustus. Gue nggak bakal bakal ngelak bahwa udahlah Man United tuh nggak usah sok-sokan jadi underdog lah kalau menurut gue. Ya oke nggak gini karena yang lu bahas Arsenal di Twitter. Ya. Jadi MU Arsenal menurut lu Arsenal di atas MU nih? Kalau menurut gue, kalau gitu Arsenal masih di atas MU. Enggak, sekarang pandangan lu akan terjadi seperti itu. Iya, Arsenal masih di atas Jer. Ya lu kan udah duluan kan. Lu kan progresnya duluan. Oh iya, saya udah Magic 0 Arsenal urutan 1 emang. Iya. AFC Bournemouth kan? Sekarang iya, tapi kalau AFC Bournemouth duluan. Iya, kalau pakai AFC-nya. Gitu. Tapi maksud gue kalau misalkan sekarang gue nempatin Arsenal karena progresnya duluan Arsenal dong. Iya benar. Musim kemarin kan masih 2 You jinxed it. Ya enggak dong. Gue di ini menghormati Arsenal. Oke, coba Drex, menurut lu gimana? Arsenal tuh udah musim keduanya sekarang dari transformasi di musim yang kemarin. Jadi dia Arsenal jelas United menurut gue. MU juga melakukan hal yang sama. Udah lama loh. Kalau hitungan transformasi di musim kemarin ya, meskipun kepleset gitu. Jadi menurut gue Arsenal di atas Man United biar musim. Nggak masuk gini, kalau orang bilang Arsenal tuh sekarang juara, kan kecuali Arsenal doang yang berbenah. Padahal tim-tim lain juga gue rasa melakukan hal yang sama. Iya kan? Maksud gue MU juga menambal hal yang ini. Maksud gue gini, dari segi power juga Ten Hag menyingkirkan toxic Ronaldo, lepas nih gue punya power. Emang toxic udah lebih di Arab gimana mainnya. Udah legenda, bodo amat. Harry jangan lupa. Ya kan? Harry Maguire gue lepas. Nih lihat transformasi. Jadon Sancho number 9. Main OO jangan lupa. Kan? Karena kalau Jadon Sancho main OO, ada kapten baru Bruno. Jadon Sancho tuh gak ada pilihan lain, masalah striker lu siapa? Siapa lagi emang? Gak ada pilihan lain. Well, fans MU lagi melakukan apa yang fans Arsenal lakukan musim lalu. Enggak dong. Kita dari 2013 kok, 2013. Apa? Dari 2013 Zisis Aurier terus ya, gitu aja terus. Iya kan? Lu bilang gue kok Arsenal gak pede. Nah sekarang lu sedang melakukan itu. Justru gue bilang gue justru sangat pede. Gue bilang kan top 3. Kalau musim kemarin kan top 4. Oh. Iya dong. Jadi progres. Iya dong. Gue tidak mengharapkan. Berarti gue boleh dong dari tahun lalu kan gue top 4. Gue sekarang mau top 2 bisa dong. Ya gak bisa dong. Ya, lu harus kejar juara. Lu harus kejar juara. Gak ada kata harus, Ros. Tapi kan ini kompetitif. Gimana? Kompetisi ini kan dari gitu. tadi ngomongin Arsenal MU, City-nya gimana nih? Pasti 1 gitu. Itu gini, kalau City itu udah hal yang beda ya. Di bedanya dia di preseason udah aneh sendiri di Jepang ya kan. 5-3 kemarin. Haaland dapat 5.000 man of the match $5.000, gaji dia 400.000 gitu. Kayak apa ini gue buat beli kacang. Buat beli kacang ngapain? Jadi kayak sumbangin kali City tuh dimin aja sampai ntar di awal musim jelek-jelek tiba-tiba ujungnya juara. Tenang aja, tenang. Maksud gue City terlihat tidak butuh pemain tapi mereka masukin Josko ke Vardiol. Ya semakin
City kan kehilangan Gundogan, Bernardo Silva kemungkinan pindah, Kyle Walker ke ini, tapi ternyata City tetap City, ntar tiba-tiba ada aja di atas tuh ya. Di mana udah gitu aja. Gak usah dia nggak ikut geng next dia pre-seasonnya di Jepang. Oke, karena kita tadi bahas MU ya. Oke, dari game kemarin aja sama persiapan sama tambahan edition yang mereka punya. Dan lagi ngincer striker juga ya gitu. Gimana lu ngelihat, apa yang lu lihat selain maksudnya number 9 Jadon Sancho lu bilang gak ada opsi, ada Mainu, ngomongnya Mainu. Terus Mason Mount udah main juga ya, cukup menguasai di tengah, terus ada beberapa adjustment yang dilakukan gitu untuk gambaran musim. Kalau gue sih kemarin ketika pertama kali nama-nama inceran itu udah diumumin ya, dia ngincer Onana, terus kemudian Mason Mount, itu gue ngeliat bahwa ini kayaknya Man United bakal ninggalin ciri khasnya Ten Hag ketika di Ajax yang itu possession football. Positional play-nya tetap ada, position tuh tetap penting. Cuman bakal ninggalin dari possession yang versi pakai sirkulasi gitu. Gue menebak bahwa dengan pemain-pemain yang diincar ini pasti bakal ngincer kontrol transisi Man United. Dan bener gitu. Ten Hag kemudian beberapa hari kemarin bilang bahwa kalau ngelihat sejarahnya Man United, kita tuh emang tim yang kontrol transisi. Dia bilang gitu kan, main direct segala macam. Maka itu yang pengen gue manfaatin gitu. Dan itu kelihatan. Jadi gue sih suka ya pembelian Mason Mount terlepas dari pro dan kontranya. Karena menurut gue kalau ketika ngeliat dari preseason pertama deh, game pertama dia tuh jadi shuttler kalau menurut gue. Apa shuttler? Shuttler tuh jadi kayak misalkan lu ada bola di belakang dia yang jemput. Ada bola di tengah mau menuju final third dia yang jemput. Dan itu operasinya dia di antara lini karena gitu. Karena itu beberapa kali masalah dan beberapa musim terakhir United itu kan nggak ada kayak lu di depan kotak penalti lu bingung mau ngapain gitu. Dan Mason Mount kalau lu inget satu pertandingan di final Liga Champions lawan City, umpan dia tuh dari tengah lapangan loh ke Kai Havertz, ngeliat Kai Havertz lari. Itu direct banget kan itu dia. beneran direct dan itu yang beneran dibutuhin. Tapi yang penting adalah United juga masih punya striker. Yang itu gak punya striker misalnya. Musim lalu Anthony Martial disuruh lari gitu encok. Ya itu dia langsung cedera. Orang lagi preseason fit banget, otot ya kan, posting lagi di Ibiza. Tapi kalau lagi main ya lah cedera. Jadi kayak itu musim lalu ketika lawan City final Piala FA, United punya Harry Kane di depan. Itu 2 gol bisa itu. Tapi menurut gue gitu. Penemuan role Jadon Sancho ini bisa jadi sebuah angin segar. Apa bedanya Bruno Fernandes di posisi itu? Kalau menurut gue Jadon Sancho tetap jadi winger di kanan atau kiri. Enggak, menurut gue jangan terlalu kompleks mainin dia. Karena kalau gue lihat tanpa burst of pace-nya dia itu kayaknya dia hilang gitu, loss segala macam. Dan yang golnya Arsenal itu kan beneran kelihatan kekuatan Jadon Sancho kan. Jadon Sancho. Golnya MU ya. Gol MU gol Arsenal itu kelihatan banget kekuatannya Jadon Sancho. Dia itu ada di last line, terus kemudian burst of pace dimanfaatin gitu, terus nendang gitu. Itu yang di Dortmund kan kayak gitu terus. Jadi menurut gua role Jadon Sancho jangan terlalu dibikin kompleks. Malah kalau misalkan main direct kayak gitu ada kemungkinan dia lebih bagus. Main simpel kayak waktu lawan Spurs yang nyetak gol dari sisi kiri gitu aja gitu. Udah. Kebaikan pikiran nih, lo tau hidupnya dia susah. yang justru role yang kompleks itu justru menurut gue Mason Mount gitu. Tadi kan dia udah shuttler ya, ngejemputin bola dari belakang atau dari tengah ke final third gitu kan. Atau menurut gue ya udah dia nempatin diri di antara half space yang ruang-ruang kosong buat jadi jadi hub antara satu pemain ke pemain lain gitu. Ada kan serangannya Man United Arsenal itu yang Jadon Sancho itu mempercepat progresinya gitu loh. Sini kasih bola ke gua, begitu satu sentuh oper lagi ke depan, terus dia maju ke depan, sini oper lagi gitu. Kan lo bilang sebenarnya kan pro kontra Mason Mount nih. Nah sebenarnya apa kontra Mason Mount ke MU yang akhirnya mungkin dipatahkan dari game kemarin? Sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya. Ada banyak orang yang mengira bahwa Mason Mount tuh bukan pemain bagus gitu. Padahal menurut gue kalau misalkan Siapa yang bilang? Derby County. Terutama orang-orang yang anti Inggris sih. Iya. Juara champion itu. Orang di Inggris. Orang-orang anti Inggris. Anti Inggris. Kalau menurut gue selama pemain sesuai sama skema itu bisa termaksimalkan dengan baik. Intinya gitu aja. Pedro Rodriguez bukan world class menurut gue. Pedro Rodriguez di Barcelona tuh bukan world class, tapi di sistemnya cocok. Ya maksudnya musim lalu kan Mount itu nggak bisa terlalu banyak aksi karena cedera juga kan. Ya musim ini Iya udah sistemnya udah apa? Misalnya ketika lo dari awal sebenarnya kan opsi untuk membeli pemain Ten Hag tuh dari awal musim banyak lah. Lo nggak mesti lo cari pemain yang mungkin lebih bagus dari Mason Mount ada. Tapi ketika United mau beli pemain kan harganya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Man United tax jadi kan. Jadi ya udah ini ada Mason Mount dimaksimalin plus emang permasalahan United dari dulu kan adalah lo nggak punya ketika Bruno Fernandes ditutup lo ngapain? Erikson kadang-kadang juga suka ya gimana sih takut gak sih lo tiba-tiba jantungnya kenapa-napa lagi? Iya. Next lo ngeliat gimana soal MU dulu nih kita bahas.
Kalau Mason Mount lo lihatnya mungkin 2 musim lalu pas dia lagi berjaya-jaya ya. Yang Cuman itu juga Euro sebenarnya champion. di Inggris gak kepake juga karena lagi-lagi skemanya gak cocok. Cocoknya di Chelsea. Nah gue melihat Ten Hag ini nyari kecocokan pemain, makanya dia kekeh banget. Mason Mount udah. Akhirnya dapat dikasih nomor 7 dan di kemarin lawan Arsenal tuh udah kelihatan sih. Dia jemput bolanya sering seperti yang tadi Rossi bilang, umpan-umpannya bagus. Gue ngeliat agak cerah lah masa depannya. Oke, Mason secara Mount. tim tadi kan lu bahas Mason Mount. Secara tim kohesi Man United, MU ya. gue kemarin lihatnya dari sayap tuh dari siapa Wan-Bissaka sama Luke Shaw tuh udah kelihatan bagus gitu. Back tengahnya juga. Nah gue ngelihat permasalahan mereka ada di finishing, cuman itu bisa diselesaikan dengan Harry Kane. counter. Wow, kan kemarin counter attack lagi-lagi. Burst of pace tadi. Tuh, cuman lo gak bisa ngandelin itu terus sepanjang musim kan. Gitu. Iya, capek lah. Lo Rashford harus capek punya satu focal points tuh. Mbappe nganggur tuh Mbappe. Mahal. Problematik. Iya kan, Beli cuma Mason Mount lempar Onana aja nama negonya lama aja. banget. Ya kan Dok, Madrid gimana? Masa gak belajar dari Ronaldo? Iya. Enggak masalahnya gini, orang Kan masih muda. Orang kayak wah MU beli Mbappe, mohon maaf nih beli Onana sama mau nanya negonya lama amat gila lo. Padahal cuma kurang 10 juta lo padahal. Kalau Greenwood gak masalah nih. Iya. Ya nggak usah dibahas. Iya, Problematik. udah. problematik. Harry Kane. Problematik kayak di 1975 tuh. Iya benar. Pro kontra. Diledekin sama duta tuh. Iya, diledekin sama duta. Kasihan Kasihan on Waldo. fucking 75 kata dia. Nggak, tapi gini, sebenarnya yang gue lihat kemarin ya kan lu udah pada bahas ya sebenarnya kalau MU gimana gitu. Gue senangnya tuh walaupun friendly, tapi kita tuh ngelihat gitu. Maksudnya mereka tuh serius karena Iya. Yang paling serius siapa? Arteta lawan Arsenal, Arteta lawan MU Lo gitu. gak lihat Arteta berapa kali Protes, dapat iya. apa namanya instruksi masukan dari Stevenberg ya asistennya Iya, kan iya, beberapa iya, kali udah kayak asisten gitu, Van Gaal gitu. kan? Nah iya, dan gue ngeliat beberapa kali sih kayak pattern of play-nya tuh agak kurang sesuai yang maunya Arteta gitu. Nah itu kan Betul, menunjukkan betul. sebenarnya serius gitu. Iya, tapi maksud gue secara ininya loh atmosfer lapangan kita kan udah kangen banget Arsenal MU yang di masa iya. itu Oh, iya, gitu iya, ya jelas, jelas. 2000-an gitu yang Lempar bener-bener Pizzagate. iya bener-bener apa ya fight banget nih gitu. Nah tapi kalau gue lihat kemarin tuh kerasa banget tuh Licha ya. sama Gabriel Jesus juga protes kan. Iya, Itu iya, main iya. serius banget pemain gue bisa cedera nih. Ya, urusan gue. Nketiah kalau nggak salah ya. Oh iya, Ya kan itu bener-bener nunjukin spiritnya. Iya. Kecuali gitu. pemain Inggris sama Inggris pasti baik-baik semua tuh. Bukannya Saka sama Rashford, Mount tuh pasti baik-baik tuh nggak mau jadi Odegaard lain tuh. Casemiro kan sempat juga ada Iya. konflik. Tapi gitu. ngomongin Bukayo Saka tuh sebenarnya gue ngeliat ini ada pattern of play-nya Arsenal. Mereka tuh sering banget ngirim crossing tuh agak invert gitu ya. Jadi masuk gitu baru ngirim crossing inverse gitu. Even Bukayo Saka gerakannya kalau nerima throw in dia nggak nerima direct langsung gitu, tapi masuk ke dalam dulu baru bolanya diarahin ke arah larinya dia gitu loh. Jadi ada beberapa pattern of play itu yang pengen dia apa ya dimatangkan terus gitu. sama Iya. Arsenal gitu Sama dia dari kemarin yang game itu. peluangnya kayak Havertz itu harus yang gol yang ditepis sama Tom Hinton 2 kali. Dua Itu kali kan ya. Bukayo Sakanya masuk ketarik tuh si Mason Mount, Iya, Luke Shaw iya, ketarik, iya. Garnacho ketarik semua. Dia masuk ke kotak penalti dikirim umpan, crossing. Sayangnya kayak Havertznya kurang maksimal kali ya. Atau nggak Tom Hintonnya kejagoan Tapi aja. gitu, Heeh. Jer. sama yang ketinggian sembilan Tapi ketinggian. satu pemain Arsenal yang menurut gue bakal jadi apa ya? Kunci. Kunci musim depan tuh musim ini bilangnya. Musim ini Itu dong, Gabriel udah mulai, Martinelli mulai. menurut gue. Martinelli. Martinelli masih kemarin Oh, juga. Gabriel bagus sih. Kalau buat gue yang Bisa masuk dari mana aja loh. kalau buat gue yang bakal penting tuh tetap pemain White-nya. Either itu si Jurien Timber main kanan kemarin kan. Ben White, terus Ben White atau Zinchenko, terus kemudian Saka. Karena kuncinya Arsenal tuh menurut gue kalau ngeliat game kemarin tuh inversionnya itu masuk ke dalam. Dan lu nggak bisa nebak siapa yang bakal inverting. Nah, Iya, Itu dia. Itu Dan yang bahkan bakal ngerepotin. second unit kami itu Trossard juga kalau pas lawan ML sih bukan MU itu sih kayak Santikator lah banget sih kayak mainnya Santikator begitu lah. kan cara mainnya. Tapi yang gue lihat sebenarnya kalau Arsenal ya sebenarnya ya gue nggak percaya friendly. tapi gue nanya sama lu deh. Menurut lu Declan Rice gimana? Lu udah happy belum kemarin? Belum lah. Justru maksud gue gini loh. Lu percaya nggak dia Ngapain musim Anda ini bakal ngegendong Arsenal nggak? Begini. Lu percaya nggak dia bakal kayak something gitu? Begini kan orang mahal pasti datang dengan ekspektasi kan. Jack Grealish butuh musim Tapi kedua loh. exactly. Makanya maksud gue gitu. Tapi Arteta juga bilang kan bahwa emang kalau Rice, Rice, Havertz sama Odegaard emang butuh waktu untuk ngejel. Jadi laga ini penting. Apalagi kalah kayak gini penting menurut Kan gue. masalahnya bukan gini, masalahnya kalau udah bisa 100 juta masa mesti adaptasi dulu. Nah, Sama-sama di London loh. Profesional Sabar gini dong. misalkan lu Jer, lu Sabar. lu dapat pekerjaan nih, posisi lo BOD gitu Iya. director. Masa lu adaptasi dulu Enggak, seminggu maksud gue gini. digaji sebulan 100 maksud gue juta gini, gitu. Ini tuh game kedua. Kalau ini game ke-12 kita boleh protes. enggak, tapi Ini game kedua tapi friendly. masa dia gak puas? Iya. Gue bilang bagus. Iya belum mencapai level Oke. yang dia mau. Dia bilang Kami bagus. mau. Kami. Maksud gue promisingnya jelas, Iya, dan sesuai iya. yang dibutuhkan. Maksud gue gitu loh, karena sebenarnya kan emang Arsenal tuh terlihat ambisius, padahal kan menambal posisi yang emang dibutuhkan.
selain striker opsi lain ya, gitu. Jadi emang gue rasa kayak Havertz gitu. Orang semangat banter tinggi ya. Wah, nggak ada shot on target di MLS Challenge. Itu mah gak usah dipikirin lah. Itu baru seneng-senengnya Precision baru itu. Betul. Maksud gue itu, dan sebenarnya sih gue liat kecenderungannya ya kalau Arteta gitu ya. Sebenarnya memang dia semakin terlihat menurut gue, semakin terlihat mau agak City-ish gitu. Jadi dengan susunan pemain yang dia punya sekarang, sebenarnya dia bisa main 3-2-4-1. Bener. Kan? Dia ada di belakang tuh Timber bisa 3 back sejajar tuh kan. Makanya gue bilang yang inverting bisa ditebak kan. Nah makanya siapa namanya Rice itu ngisi posisi Rodri. Menurut gue bisa. Zinchenko bisa DM juga. Bener. Kayak John Stones. Bener. Nah itu 4 tuh. Nah 4 itu kan yang bikin City susah adalah kayak ada number 10 2 orang. Ibaratnya Gundogan sama si De Bruyne. Nah sebenarnya Havertz Odegaard bisa main bareng. Bener. Tapi butuh waktu. Nah ketika Arsenal berpikir untuk main City udah cari cara main lagi. City main direct. Makanya gue bilang kalau Arsenal belanja bukan berarti pasti juara dong. Karena tim lain berbenah kecuali yang berbenah Arsenal doang. 100 juta loh. Gak ada yang pasti. Bukan soal harga yo. Pokoknya kita bahas Arsenal sekarang. Apa yang lu lihat? Apa yang lu lihat? Declan Rice itu di musim lalu DM yang paling salah satu top 5 yang paling banyak shot on target. Betul. Declan Rice. Nah, gua nggak berharap lihat itu juga di Arsenal karena pasti dia lebih DM daripada box to box di Arsenal. Lebih DM daripada box to box gimana? Lebih bertahan. Kan kalau di West Ham kan sering naik gitu. Kalau di Arsenal untuk nge-shoot juga. Masalahnya West Ham pemainnya kan begitu. Iya. Nggak ada opsi lain. Tadi makanya. Tapi dia masih maju. Makanya tadi Jerry bilang baru penyesuaian kan buat Declan Rice gitu. Dia jangan terbiasa main kayak West Ham way gitu. Oke, gimana lu ngeliat Arsenal kemarin nih? Nih dari tim yang kalah nih perspektifnya, lu lihat secara netral. Arsenal tuh udah kayak gini mainnya. Apa? Cair. Tapi kan Dex ini sofa anjing nih sofa. iya, tapi kan Ini sofa. Tapi belum, ya biasanya kalau bagi gue belum cukup ya. Apalagi untuk menghadapi kompetisi IPL dan UCL. Gimana menurut Enggak, modalnya udah ada, Jer. Oh iya. Waktu Kalau menjawabnya iya. gue bilang. Kalau itu iya. Waktu tinggal menjawabnya. Namanya pre-season dinikmatin aja. Betul. Match 1, match 2 mungkin dapat nanti. Keterusan loh nanti sampai awal. Betul. Keterusan. Nah, karena juga kemarin proses golnya sih menurut gua harusnya Ramsdale dapet sih itu harusnya. Iya bener enggak. Udah lewat. Iya nggak sih tendangan itu mah. Itu terjangkau itu. Iya kan, lucky shot aja gitu terus dapet. Terus satu lagi Gabriel ya emang beberapa kali kan emang kita tahu dia punya ada game yang kayak gitu tuh. Nggak bisa nutup belum yang licin kayak masih hangover liburan kali. Betul. Atau nggak dia balik liburan jadi kayak Harry Maguire loh. Iya. Palanya kepentok di Yunani kan. Dan gue rasa dia gak expect juga Jadon Sancho kayak gitu gerakannya akhirnya kan. Karena beda role kan di sekarang. Gimana ya lo ngeliat Arsenal kemarin? Maksudnya kalau ngomongin pre-season ya kemarin kotor-kototan. Sebenarnya ada beberapa peluang Arsenal juga kok yang harusnya bisa kayak Havertz salah satunya tuh. Itu harusnya gol kalau dia Martinelli. Maksud gue iya seharusnya sih ya dengan Arsenal United terus kemarin udah ngelihat ini kan rangkaiannya panjang ya. Bakal ketemu ada Real Madrid, ada AC Milan, terus ada tim lain. Harusnya sih ya ngototnya dapat tapi maksud gue di awal musim ya udahlah harusnya bersiap lah. Ini kita bentar lagi Agustus loh. Udah mulai loh. Ingat Chelsea musim lalu, Tuchel tuh awal musim udah bilang, gue nggak bisa mendapatkan presiden yang gue inginkan. Berantak mereka sampai akhir musim berantakan kan, dipecat, ganti pelatih 3 kali malah. Man United sempat eranya Ole Gunnar Solskjaer tuh yang telat. Oh iya. Telat itu kan buat presiden juga itu. Pandemi soalnya kan. Awal musim itu langsung lelet buat City juga tuh, sama-sama kayak gitu. Iya. Tapi ya udah lah. Oke. Bisa. Sekarang kita tanya Rossi ya. Yang pede banget nih Arsenal kuat banget nih sekarang. Harusnya juara. Arsenal kemarin. Kan kalah tuh sama tim MU. King MU. Tapi kan kalau menurut gue gimana tuh? Ini nih maksud gue lu tuh udah gak bisa menghindar bahwa lu tuh bukan underdog. Udah intinya kayak gitu. Gue gak bilang Arsenal underdog. Kalau itu gue gak setuju. Iya. Itu ngomong kayak fanbase ya atau fans Arsenal kalau gak salah. Ada tuh kemarin siapa sih yang gue samber siapa sih? Ada. Underdog jelas enggak. Tapi kalau juara nih ya belum dong. Coy Arsenal musim lalu hampir 1 musim di atas loh. Iya. Iya kan ada berapa kan 56 berapa? Tapi menurut gue Arsenal tuh targetnya juara. Kalau nih even MU ya, kalau misalkan sampai Februari bagus di atas, gue bakal bilang udah kejar juara. Ya gue juga bisa gitu dong. Sampai Arsenal Februari bagus, target juara. Sekarang enggak, starting pointnya beda. Apa tuh? Arsenal udah dari musim lalu. Iya. Starting point Arsenal tuh udah dari musim kemarin. Makanya ketika baru mulai targetnya udah juara. Kalau Man United ngeliat dulu nih.
Kalau sampai Februari wah makin bagus gue bilang kejar juara. Nggak. Oke, gitu. ini adu merendah ya, adu merendah ya. Karena waktu itu Konteksnya beda. Angri tuh bilang bahwa kayak lihat MU yang musim lalu bisa bermain dengan kayak gitu walaupun persiapannya maksudnya Ten Hag baru masuk 1 musim dibandingkan Arteta yang udah 3 musim ya. Sekarang musim 4 ya. 4. 3,5 atau 4 ya. Lupa. Iya, Pokoknya dia. udah lama. Emang harusnya Arsenal bener calon juaranya. Iya. Enggak dari game kemarin dan juga pemain baru yang masuk. Iya, Itu iya. kan secara musim lu prediksi Arsenal akan di atas gitu. Nah, kalau dari kemarin yang lu tangkap dari pola dan pemain baru Arsenal nih gimana nih? Kok kalah sih? Ya berarti Emang udah kalah. Ya kalah. Ya enggak makanya kenapa kan lu tadi analisis MU. Tapi itu kan 1 game. Iya oke. 1 game dong. Iya. Tapi apa yang miss kan lu biasa Oh memperhatikan iya. juga ya. Kalau menurut gue apa yang miss menurut gue finishing. Oke. Sama back Dari- sayap juga belum pakem kayak Arsenal. Iya, dan- Mantap Tomiyasu ya, main di kiri kan? back kiri Su, Tierney bisa juga. Of course kalau misalkan ngomong 1 game preseason ini agak serius ya. Kalau gue bilang iya, kalau gue bilang ketika musim mulai udah pasti level naik tuh. Nggak mungkin ketika ada kesalahan ya udah nggak apa-apa bisa diperbaikin pertandingan depan. Kalau di musim udah mulai kan pasti lu nggak boleh kayak gitu lagi udah ngulangin gitu ya. Levelnya naik. Jadi kalau gue lihat sebetulnya itu kesempatan Arsenal buat melihat salahnya di sini. Satu hal yang gue lihat adalah mereka cukup terlalu berani untuk neken sebuah tim yang emang niatnya pengen kontrol transisi. Oke. Garisnya naikin agak tinggi gitu loh. Itu yang sebenarnya diincar sama Man United. 2 gol itu kan udah dari belakang Iya semua. gitu dan menurut gue itu bisa bukan sesuatu yang nggak bisa diperbaikin. Itu sesuatu yang bisa gue take notice nih akan hal ini gitu. Jadi jangan sampai ketika ngadepin tim model kayak begini lagi keulang di musim yang sesungguhnya. Nah, kalau kelemahan itu udah dicoret dan dengan potensi yang Arsenal udah milikin di skuad mereka saat ini, itu kan sebenarnya modal bagus buat ngejar juara gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya konteksnya dilihat dari preseason bukan dari hasilnya tapi dari kelemahan gue apa nih gitu. Nah, dari kalimat itu kan kalau Arsenal menyelesaikan masalah itu peluang juara. Iya. Ya kalau itu kita buktikan dulu. Tapi kan masih diselesaikan. maksud gue Iya dong. Iya itu kan bener. Nama juga gini maksudnya gini. Iya. Maksudnya gini. Lu dibayar buat main bola, lu dibayar untuk ngelatih. Lu Iya. masa gak nyari solusi? Bener. Iya, Iya makanya dong. sedang proses kita sedang menuju Justru ke Arsenal sana. bersyukur saya dapat masalah kayak gini ya. Iya, di Karena preseason. tahunya di Iya, preseason, gitu. bukan di Gua. match 3 musim Gue 4. ngerti maksudnya Jerry itu berpikir bahwa ini dengan ada kesalahan kayak gini kita masih kurang lah belum waktunya jadi juara lah. Modal-modalnya tuh udah ada Padahal sebenarnya itu Arsenal. kesalahan. Iya, Maksudnya City kan. itu kelemahan kecil. Modal-modal gitu. pemainnya udah Tapi ada, menang. taktiknya udah ada, tinggal Oke. dijalanin aja menurut gue sih. Oke. Tapi kalau misalkan Pede sih harusnya kalau sih. misalkan lu berharap bahwa kan MU menang, MU berarti dasar Arsenal gue aminin. Tuh, MU di Kalau atas di jinx, Arsenal gua tuh, jinx. Ross. Apa? MU di atas Oh Arsenal. iya tuh. Oh iya, posternya. Tuh, di atas Barcelona juga lagi. Casemiro ya kan. Ya, gara-gara gitu ya. Kami mah tidak menolak jadi juara. Mau Iya, juara kami mah happy. Gimana happy? Saya mah senang tim saya Iya, iya, juara, iya. tidak mungkin tidak lah. Bener. Iya. Dan yang jelas gue penasaran juga Arteta pasti kan figure it out soal back tengah karena sekarang opsinya ada banyak Iya, ya iya, bukan iya. cuma Gabriel Saliba, Timber bisa di situ, Ben White bisa geser ke situ kalau mau Tomiyasu Timber di bisa juga, kanan. Bisa, Bisa. Iya, jadi Itu kan modelnya bener kan? Berarti Iya. kan modalnya 3-2-4-1, banyak gitu ya, loh. ya, ya. Three box Makanya three. kita harapkan semoga Arsenal di atas MU musim depan. Ini nggak ada taruhan kayak yang sebelah kan? Belum, kan musim belum belum, mulai. belum. Sebelah mana nih? Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.